Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya di masyarakat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan keragaman budaya di masyarakat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menguraikan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan keragaman budaya di masyarakat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menguraikan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ada dua. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan keragaman sosial budaya di masyarakat? Jadi, keragaman itu merupakan perbedaan. Perbedaan sosial budaya di masyarakat itu dapat berupa pola-pola perilaku, norma, nilai, kepercayaan, tradisi, dan identitas yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Perbedaan atau keragaman ini dapat mencakup tentang etnis, agama, bahasa, adat istiadat, dan faktor-faktor lainnya yang membentuk keberagaman ataupun perbedaan sosial budaya di suatu masyarakat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keragaman budaya. Yang pertama itu ada pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Contohnya aja seperti Indonesia. Indonesia itu sebagai negara kepulauan, beberapa pulau atau daerah itu dipisahkan oleh laut. Laut sebagai isolasi alamiah geografis, di mana dia itu memisahkan beberapa daerah yang otomatis memiliki beberapa keragaman, seperti daerah Jawa, pas itu Pulau Jawa itu beda dengan Pulau Bali. Selanjutnya, pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Faktor yang mempengaruhi keragaman budaya itu salah satunya adalah iklim. Contohnya apa? Daerah iklim atau daerah pegunungan itu memiliki perbedaan budaya dengan daerah daratan rendah. Contohnya apa? Seperti berpakaian. Daerah pegunungan pasti memiliki pakaian yang lebih tebal, sedangkan daerah rendah ataupun daerah yang cenderung panas itu memiliki pakaian yang cenderung tipis. Seperti contoh lainnya adalah orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu kalau membuat rumah itu harus menghadap ke utara ataupun selatan. Mereka kan tinggal di pegunungan. Hal itu agar membuat sinar matahari itu bisa masuk ke rumah mereka. Selanjutnya yang ketiga itu faktor pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Contohnya apa? Contohnya seperti keragaman bahasa, di mana orang yang di Minangkabau pasti itu bahasanya beda dengan orang yang di Jawa ataupun di Sunda. Seperti makanan, orang yang di daerah lautan pasti berbeda makanan dengan daerah pegunungan. Di laut biasanya sering makan ikan, sedangkan di gunung biasanya sering makan sayur. Begitu juga dengan pakaian, arsitektur, ataupun ilmu. Jenis keragaman budaya. Jadi jenis keragaman budaya dalam masyarakat itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik, di mana keragaman tersebut itu dapat dijumpai di masyarakat yang bermukim di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Selain itu juga keragaman budaya itu bisa dilihat dari yang jumlah penduduknya banyak dan jumlah penduduknya sedikit, di mana biasanya kalau jumlah penduduknya sedikit itu memiliki keberagaman budaya yang cenderung seragam, tetapi kalau misalkan dia itu berpenduduk banyak pasti memiliki berbagai macam keberagaman. Seperti contohnya apa? Contohnya orang Jawa saja itu memiliki bahasa yang berbeda-beda walaupun sama-sama Jawa. Begitu juga Batak pasti juga beda. Begitu juga Melayu. Seperti kalau di Melayu itu ada bahasa yang berbahasa A, I, E, O seperti itu. Jenis keberagaman budaya itu bisa dibagi menjadi beberapa bentuk ya. Yang pertama itu ada keragaman etnis seperti etnis Sunda, Batak, Jawa. Selanjutnya keragaman agama Islam, agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang ketiga itu ada keragaman linguistik ataupun keragaman bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura. Selanjutnya itu
keragaman adat istiadat. Contohnya aja di pernikahan adat Jawa, pernikahan adat Batak, pernikahan adat Bali tentu beda dengan pernikahan adat Toraja ataupun pernikahan adat Papua. Selanjutnya itu keragaman nilai agama. Setiap daerah pasti memiliki kepercayaan nilai dan moral yang berbeda. Selanjutnya keragaman seni dan budaya, di mana setiap daerah itu pasti memiliki seni dan budaya yang berbeda pula. Dan yang terakhir itu ada keragaman gender. Karena budayanya juga beda, gendernya beda, pasti memiliki budaya yang selanjutnya adalah permasalahan kehidupan sosial budaya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan permasalahan kehidupan sosial budaya? Permasalahan kehidupan sosial budaya itu dapat mencakup tentang kondisi di mana di masyarakat tersebut terjadi pelanggaran nilai, norma, tidak sesuai standar hidup yang menyebabkan adanya kerugian fisik maupun non-fisik pada masyarakat. Dan jenisnya tuh banyak, permasalahan kehidupan sosial budaya di masyarakat itu banyak. Seperti apa? Yang pertama itu diskriminasi dan marginalisasi, di mana terdapat diskriminasi atau marginalisasi di suatu budaya masyarakat. Selanjutnya konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti perbedaan ataupun permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Selanjutnya ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender ini sering kali terjadi di masyarakat, di mana gender perempuan itu kerap kali dianggap lebih lemah daripada gender laki-laki. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Sosial yang berbeda dan ekonomi yang berbeda dapat menimbulkan kesenjangan, di mana hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya. Contohnya saja, ada yang kaya, ada yang miskin. Biasanya orang-orang kaya jarang bergaul dengan orang-orang miskin karena berbagai hal. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya. Yang selanjutnya, pengabaian terhadap warisan budaya, di mana hal ini juga banyak terjadi di masyarakat, di mana kalangan tua biasanya sangat menjaga warisan budaya, sedangkan kalangan muda sekarang cenderung abai terhadap budaya. Ini dapat menimbulkan permasalahan kehidupan di sosial budaya. Selanjutnya ada globalisasi dan homogenisasi budaya. Globalisasi ini juga selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif, di mana pengaruh globalisasi dari luar ini kerap kali menghilangkan budaya-budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah ketegangan atau konflik antar generasi, seperti generasi muda dan generasi tua sekarang itu memiliki banyak perbedaan, dan setiap generasinya itu sekarang saling memaksakan kehendak, sehingga hal ini muncullah ketegangan-ketegangan yang menimbulkan konflik dalam sosial budaya di masyarakat. Terus selanjutnya ada perubahan pola hidup dan nilai-nilai yang diadopsi dari luar, di mana ketika di suatu masyarakat itu menganggap, terutama kalangan muda menganggap hal-hal yang sudah berlaku di masyarakatnya itu tidak cocok dengan kehidupannya, dia menganggap bahwa budaya luar ini lebih cocok. Hal ini menimbulkan perselisihan yang kerap terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir itu ada krisis identitas, di mana terkadang suatu daerah itu atau suatu kepercayaan di masyarakat, orang-orangnya itu lebih menyukai budaya luar, sehingga dia meninggalkan budaya sendiri, sehingga hilang identitas dari budaya tersebut. Cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.